Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang buat bangkit berdiri. Mari kita masuk hadirat. Bapa, kami tahu Kau adalah Allah yang setia Bapa. Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kau pulihkan setiap jiwa kami Bapa.
selamanya kami bersyukur padamu Bapa. Sampai selamanya kami mau tetap menyembahmu Bapa. Karena Kau adalah yang setia Bapa. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya Kau tidak pernah berubah Bapa. Kasih-Mu selalu ada bagi kami Yesus. Terima kasih Yesus Bapa. Terima kasih Bapa. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Dengan hormat saya minta Bapak Pendeta Edi membawa doa kita. Kami bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan, bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang hidup ini Tuhan. Kami percaya atas kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kasih-Mu yang tidak pernah berakhir. Saat ini Tuhan kami rindu ingin memuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami. Lewat puji-pujian kami pada saat siang hari ini kami ingin panjatkan di hadapan-Mu. Biarlah apa yang kami panjatkan lewat pujian ini menjadi satu kesukaan bagi Tuhan. Berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga urapan-Mu turun mengurapi kami semua. Mengurapi anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayan pekerjaan Tuhan pada saat siang hari ini. Bahkan Tuhan, sehingga ketika Engkau mengurapi anak-anak-Mu, ada kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan ibadah kami. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Bahkan Tuhan ada kemenangan demi kemenangan terjadi dalam setiap ibadah kami Tuhan. Kami percaya pengurapan Tuhan secara khusus terjadi Tuhan. Bagi anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila firman Tuhan akan memberikan satu kekuatan bagi kami. Memberikan satu pengetahuan. Bahkan Tuhan memberikan motivasi bagi iman percaya kami. Sehingga kami semakin, oh Tuhan, mengiring Engkau semakin baik. Semakin terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja pada saat siang hari ini. Dan biarlah kuasa-Mu terus berlanjut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dan kami memulai ibadah kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Tetap semangat pagi, amin. Kita menyapa depan, belakang, kiri, kanan kita. Semangat pagi. Kita mau merasakan kedatangan Tuhan yang terus bertahta dalam kehidupan kita, dalam hati kita.
tangan buat kemuliaan Tuhan. Amin. Kita mau tetap memuliakan nama Dia karena kita tahu betapa dalamnya kasih Dia dari kehidupan kita. Pada saat hari ini kita merasakan bahwa Tuhan Yesus mencurahkan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Amin. Karyanya, kasih-Nya yang termulia. Tidak pernah kita bisa selami bagi kehidupan kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu.
buat nama Dia. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu buat duduk kembali. Bapak, kami siapkan hati kami buat menerima firman-Mu Bapak. Sampai akhir hidup kami mau tetap melayani-Mu Bapak. Kau mengenal kami lebih dari apapun Bapak. Kami percaya tiada mustahil bagi nama-Mu. Kuasa-Mu, kekuatan-Mu, harapan kami semuanya ada dalam nama-Mu Bapak. Kami berserah hanya dalam nama-Mu Yesus. Sampai akhir kami mau setia padamu Bapa. Bapa, Engkau
kasih, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya kami ada sebagaimana ada pada pagi hari ini atau siang hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, Kau yang memanggil kami dan kami mau mengikuti panggilan itu ya Tuhan. Sehingga pada hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada berdiri di rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami didapati tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami merindukan kebenaran-Mu Tuhan untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani atau mengiringi Engkau di dalam sepanjang perjalanan hidup kami di dalam dunia ini. Tolong kami, berbicara kepada kami, berfirman kepada kami, agar firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjadi pegangan atas hidup kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Hamba dapat berkata-kata dan jemaat Tuhan boleh menerima firman-Mu dan mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih, dalam berkat nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini, amin. Juga di rumah jemaat Tuhan yang masih online, haleluya. Saudara penuh sukacita pagi hari ini? Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Sebentar Bapak Ibu Saudara ya. Kita percaya bahwa kita seperti lagu tadi juga mengatakan bahwa kita ikuti panggilan Tuhan. Dan kita perlu percaya bahwa tidak ada yang kebetulan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita pagi hari ini ya. Karena kalau pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada, ini semua karena anugerah Tuhan ya. Kita mendapatkan kesempatan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan kita terus merindukan supaya kita setiap minggu berkumpul ya, dengan maksud dan tujuan agar supaya kita berkumpul di tempat ibadah, bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita kepada pengalaman demi pengalaman hidup, di mana kita semakin hari kita semakin mengenal Tuhan. Di mana Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang begitu peduli, yang begitu mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu mari kita memperhatikan firman Tuhan supaya kita bisa lebih mengenal Tuhan lagi dan kita akan mengikuti perintah-perintahnya. Tema khotbah pagi hari ini tentang mengenal Tuhan, tidak permainkan Tuhan. Nah saudara, dikatakan mengenal Tuhan, tidak permainkan Tuhan. Saya udah sering sih mendengar cerita ini ya, dan suka membacanya juga. Saya percaya mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar cerita ini. Cerita ini dikisahkan tentang dua adik kakak ya, yang tinggal di pedalaman ya, di pedesaan. Nah, kehidupan mereka sehari-hari, mereka hidup dari nelayan, cari ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, pada suatu hari ini dua adik kakak ini mereka pergi cari ikan ya di pantai. Mereka pergi pukul 12 tengah malam. Dan kemudian mereka kembali ya. Mungkin mulai jam 9 mereka mulai ragu-ragu, aduh ini udah lama kita mencari ikan tapi belum dapat. Kemudian jam 10 sudah berlalu, jam 11 dan akhirnya jam 12 belum juga dapat. Akhirnya si kakak ini berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan berkatilah kami, berikanlah kepada kami ikan secukupnya. Nah ini si adiknya mendengar doanya itu. Dan tiba-tiba itu Tuhan jawab doanya. Karena jaring yang mereka bawa itu tiba-tiba dipenuhi oleh ikan. Ikan-ikan banyak.
Kemudian si adik ini bilang sama kakaknya, "Kak, enak aja nih kakak ngomongnya, doanya. Masa kalau diberkati itu diberikan kepada Tuhan, karena dia berdoa, Tuhan berkati kami, berikanlah kepada kami ikan ini. Kalau dapat ikan akan kita jual dan akan diberikan ke gereja," katanya. Diberikan ke gereja buat Tuhan, katanya. Wah, si adiknya bilang, enak aja nih Kak. Buat kita apa kalau dikasih semua ke gereja gitu kan? Buat Tuhan semua, buat kita apa? Terus kemudian si kakak itu bilang, "Dek, itu saya cuma nipu Tuhan." Terus apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba ikan yang banyak itu buyar semua di jaringnya itu, hilang semua. Ya, lenyap, gak ada yang tersisa. Bukan cuma sampai situ, ikannya hilang. Tiba-tiba angin kencang datang dan menghempaskan perahu yang mereka pakai. Dan apa yang terjadi? Mereka dengan susah payah berenang. Mereka berenang ke tepi. Dan sampai ke tepi ada pondok di situ dan mereka berteduh di pondok. Wah, mereka udah ngos-ngosan. Wah, udah enak ini. Untung kita masih tertolong. Kita nggak hanyut dengan ombak yang begitu kencang, katanya kan. Nggak berhenti di situ. Tiba-tiba angin badai juga datang dan menerpa pondok di mana mereka berteduh. Akhirnya dia berdoa lagi, "Oh Tuhan, kok begini yang terjadi Tuhan? Masalah di laut jangan dibawa-bawa ke darat," katanya kan. Nah jadi saudara, dia sudah berjanji bahwa apa yang akan dia alami, dia terima itu akan dipersembahkan buat Tuhan. Tapi ternyata dia cuman pingin nipu Tuhan aja gitu kan. Dan akibatnya fatal. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit juga jemaat Tuhan, tidak sedikit orang yang percaya menganggap seperti itu. Mereka itu bisa nipu Tuhan. Saudara masih ingat kisah tentang Ananias dan Safira? Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-5. Ya, di situ dijelaskan juga bahwa Ananias dan Safira ini mereka menjual sebidang tanah. Ya. Dan kemudian mereka bawa di hadapan rasul-rasul. Dan ternyata ini Ananias dan Safira itu mereka tahu. Ya. Jadi berapa duit, dijual berapa duit, Safira juga tahu. Tapi setelah dia jual, dia bawa ke rasul-rasul, cuman sebagian yang dikasih. Nah rupanya kalau kita baca, mungkin si Ananias itu sudah berjanji akan memberikan, ya, buat pelayanan para rasul. Karena jemaat mula-mula pada saat itu kan mereka jual hartanya dan ditaruh di hadapan rasul-rasul dan dibagi-bagi ke semua orang yang percaya. Nah saudara, ternyata dia juga mendustai Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu juga pada waktu dia ditegur oleh Petrus, akhirnya dia jatuh, rebah, putus nyawa. Anak-anak muda di situ, mereka mengapani dia dan bawa ke kuburan. Enggak selang beberapa jam kemudian mereka datang. Ini anak-anak muda datang jumpai juga. Ternyata istrinya Ananias juga terjadi hal yang sama. Kenapa? Karena ketika dia ditanya oleh Rasul Petrus, ya, apakah seperti itu harga penjualan tanah atau sebidang tanah itu? Dia bilang benar. Dia bilang mungkin ya, benar Pak Pendeta. Tapi ternyata mereka bersekongkol, bersepakat untuk membohongi Roh Kudus. Ya. Nah ini jadi dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa mungkin mereka menganggap bahwa mereka bisa mendustai Tuhan. Bisa mempermainkan Tuhan, bisa nipu Tuhan. Dan akibatnya fatal Bapak Ibu Saudara. Nah jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita mengalami hal-hal yang fatal hanya karena masalah-masalah sepele. Ya, masalah kecil. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus ya menyampaikan pesan kepada jemaat yang ada di Galatia. Kalau kita lihat, coba ditampilkan layar berikutnya.
di dalam kitab Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Nah, Bapak Ibu Saudara, Galatia 6 ayatnya yang ke-7 dikatakan di situ bahwa jangan sesat. Coba kita baca ya. Galatia 6 ayat 7. Kita lihat di depan, mungkin kita bersama-sama. Ya, oke. Bisa baca ini? Oke, saya berikan aba-aba dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Wow, luar biasa. Saya berkata bahwa Paulus, ya, ketika dia menyampaikan pesan kepada orang-orang Galatia, jemaat Tuhan yang dia layani, dia menyampaikan dengan keras dan tegas. Dan dia berkata bahwa jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita suka mempermainkan Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, mengapa Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia jangan sesat dan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan? Apakah jemaat di Galatia ini suka juga mempermainkan Tuhan? Nah, kita lihat slide berikutnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam Galatia 1 ayat 6, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa mereka juga suka mempermainkan Tuhan. Jadi ternyata jemaat di Galatia mereka suka mempermainkan Tuhan. Dikatakan di sini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Terus slide berikutnya. Nah, saudara, dikatakan yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebenarnya mengetahui latar belakang penulisan dari kitab Galatia ini, jadi Paulus menuliskan suratnya ini kepada jemaat di Galatia ini karena jemaat di Galatia ini mengalami sebuah permasalahan yang cukup rumit, ya. Permasalahan yang cukup besar bagi Paulus. Sampai-sampai ada ayat yang lain Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa sampai Paulus itu kehabisan akal menghadapi jemaat yang ada di Galatia. Kenapa? Karena dikatakan di sini, itu mereka begitu cepat, ya, dikatakan. Ya. Jemaat aku heran, dia katakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia. Jadi jemaat yang ada di Galatia ini adalah jemaat yang luar biasa kalau menurut Paulus, ya. Jemaat yang luar biasa. Tapi kok sampai Paulusnya itu heran. Kenapa? Mereka begitu cepat meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena memang ada pemberita-pemberita Injil palsu yang menyusup di tengah-tengah jemaat yang ada di Galatia ini. Itu orang-orang Yahudi yang menyampaikan tentang keselamatan. Ya. Tidak hanya percaya kepada Yesus, tapi mereka harus melakukan hukum Taurat dikatakan di dalam firman Tuhan. Memang Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi dasar dari kepercayaan kita kepada Yesus, itu keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat kemudian kita diselamatkan. Tetapi karena anugerah Tuhan maka kita diselamatkan. Ya, jadi mereka mencampur adukan. Dikatakan di kitab Galatia, mereka mencampur adukan juga dengan kebiasaan-kebiasaan budaya yang ada di sekitar mereka di Galatia. Ya. Dan pengaruh-pengaruh budaya itu begitu kuat. Dan Bapak Ibu Saudara, ini orang-orang Galatia ini ternyata ya mereka
mengalami hal yang begitu menggoncangkan kehidupan jemaat Tuhan di sini karena banyak yang meninggalkan atau tidak lagi percaya kepada Injil yang diberitakan oleh Paulus itu. Nah, Injil yang diberitakan oleh Paulus ini adalah Injil yang akan mengubah kehidupan setiap orang yang mau percaya kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Ya. Tidak ada yang lain yang bisa mengubah kehidupan seorang. Dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka berusaha melaksanakan, menuruti semua aturan-aturan di dalam hukum Taurat, tetapi mereka tidak sanggup, mereka tidak mampu. Makanya Yesus Kristus datang untuk memberikan kasih karunia kepada orang yang mau percaya kepadanya supaya mereka dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Karena hanya percaya kepada Yesus bisa memulihkan, bisa mengubah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tanpa Yesus hidup kita sia-sia. Jadi jangan kita permainkan Tuhan, apalagi kita sampai meninggalkan Tuhan. Ya. Artinya kita sudah mengalami firman Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Dari dulunya kita melakukan hal yang tidak baik, sekarang kita melakukan hal yang baik-baik terus ya. Yaitu, jadi perkara-perkara yang luar biasa Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Jadi ini saya katakan Paulus itu berbicara dengan keras dan tegas kepada jemaat yang ada di Galatia supaya mereka itu jangan sampai mempermainkan Tuhan. Ya. Dengan hidup lagi dengan cara-cara yang seperti sebelum mereka percaya kepada Yesus. Karena ketika kita percaya Yesus, kita harus meninggalkan perbuatan dosa. Jangan sampai ya saya udah percaya Yesus, rajin ke gereja, tapi masih juga rajin berbuat dosa. Nah itu yang ditentang oleh Paulus ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa jemaat Tuhan di JRP mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan dan tidak akan mempermainkan Tuhan. Karena kalau kita mempermainkan Tuhan, ada akibat yang menanti kita. Dan akibatnya itu fatal di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan sampai kita permainkan Tuhan. Jangan kita sia-siakan kasih karunia Tuhan kepada kita. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara dulu ya, istri saya juga pernah berkata kepada saya pada waktu kami masih bangun hubungan, kami belum menikah, dan sampai dia pernah kirim pesan nama saya, kirim surat. Pada waktu itu saya di Bengkulu, dia di sini, dan dia bilang, Koko jangan kamu mempermainkan cintanya katanya. Terus saya pikir, kok emang saya suka mempermainkan cinta? Nah, jadi dia mengingatkan saya. Dan saya buktikan bahwa saya tidak mempermainkan cinta. Jadi saya selalu ingin bertemu dengan dia. Saya ingin bertemu dengan dia dan sampai saya mengambil sebuah komitmen untuk menikah dengan dia. Dan setelah menikah, saya tidak mempermainkan tidak dengan segenap hati. Nah demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus percaya dengan tulus hati kepada Tuhan. Amin. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus mengikuti perintah-perintah firman Tuhan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita melanggar perintah-perintah Tuhan. Nah, ada dua hal yang ingin saya bahas pagi hari ini berkaitan dengan peringatan dari Paulus ya. Paulus memperingatkan jemaat di Galatia agar mereka tidak mempermainkan Tuhan. Nah, pertama, kalau kita baca di dalam Galati pasalnya yang ke-6 tadi ya, di sini dikatakan di dalam ayatnya yang pertama, ya, dikatakan begini. Kitab Galati 6 ayat pertama dia katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani dikatakan, apa katanya?
Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Ya, ke jalan yang benar. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan dari ayat firman Tuhan di sini, saudara, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya setiap orang, siapa saja, mau baru percaya, mau udah lama percaya, ya, itu punya potensi untuk bisa melakukan kesalahan, untuk bisa melakukan pelanggaran. Nah, dan Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galati bahwa kalaupun ya, ada seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, dikatakan maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ini tugas kita bersama. Bahwa kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Menjaga kehidupan rohani setiap kita. Wah, ini ada sesuatu hal yang luar biasa ya. Itu tandanya apa? Peringatan Bapak Ibu Saudara, ya, bisa bunyi sendiri. Itu sebagai iklan tapi luar biasa ya. Jadi Tuhan melalui Paulus mengingatkan jemaat di Galati, ya, supaya mereka jangan semua itu meninggalkan Tuhan, ya, berbalik dari Tuhan, berbalik dari Injil kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, ya, yang mereka sudah alami, bahwa begitu luar biasa. Dan Paulus mengakui sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengakui bahwa orang-orang Galati itu luar biasa. Ya. Dan mungkin kita juga sering berkata bahwa jemaat Tuhan di JRB luar biasa. Ya. Semangatnya dahsyat, pantang menyerah. Ada COVID-19 juga, tapi tetap semangat untuk berkumpul. Walaupun physical distancing katanya kan. Jaga jarak, pakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Tapi semangat itu terus berkobar, luar biasa. Ya. Amin. Nah, jangan sampai hal yang luar biasa ini hilang dari kehidupan kita. Paulus memuji mereka. Karena kalau dikatakan di dalam kitab Galati pasalnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara ya. Galati pasal 4 ayatnya yang ke-13. Ya, dikatakan, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikan, tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Wow, saya katakan luar biasa. Jemaat di Galatia ini luar biasa. Karena ketika Paulus sampai di daerah Galatia, ya, mungkin kalau pada saat ini kita kenal dengan daerah Turki ya, Galatia itu. Nah, kita lihat, saya juga melihat itu Turki sekarang. Itu daerah wisata yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, nih jemaat-jemaat di Galatia itu luar biasa. Dikatakan pada waktu Paulus datang, oh mereka menyambut kedatangan Paulus. Padahal Paulus juga itu dia mengalami sakit, dia ada sakit, tapi apa yang dia alami tidak membuat mereka jijik melihat dia. Mereka tidak menyingkirkan Paulus, malahan mereka menyambut Paulus. Mereka menyambut Paulus dengan sukacita. Dan Paulus melihat betapa bahagianya orang-orang Galatia ini karena ada Paulus yang bisa memberitakan kabar baik. Ada Paulus yang menyampaikan bahwa keselamatan itu adalah anugerah daripada Allah melalui Yesus Kristus. Ya. Itu hal yang luar biasa. Itu dia bisa menggambarkan di dalam ayat yang ke-15. Saudara, dia kata, betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang. Di manakah bahagiamu itu?
Wah, jadi dia mengingatkan bahwa betapa bahagianya mereka. Tetapi sekarang di mana bahagiamu itu? Karena kebahagiaan itu lenyap, hilang. Karena mereka berbalik daripada dia. Mereka meninggalkan kebenaran yang disampaikan oleh Paulus. Ya. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan di sini mau hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Semangat terus ya. Jangan sampai semangat kita yang berkobar-kobar akhirnya lenyap. Atau jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita beribadah, antusias, semangat. Kenapa? Karena ada maksud-maksud tertentu. Ya. Karena ada keinginan, maka dia semangat. Ingin Tuhan, Engkau berkati aku Tuhan. Jadi dengan ada maksud, kalau saya diberkati, saya semangat. Nah saudara, kita semangat bukan karena diberkati. Tapi kita semangat karena kita sudah memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Amin. Karena kalau kita sudah memperoleh keselamatan, wajib. Orang bilang, kudu wajib kita harus memuji Tuhan dengan semangat. Jangan loyo. Makanya kita harus semangat terus. Amin. Jadi mau pagi, mau siang, mau malam, semua kita merasakan semangat pagi. Amin. Ini semangat, masih semangat nih wajah-wajahnya ya. Semangat, amin. Jangan baru jam segini udah ini kurang semangat Bapak Ibu Saudara ya. Tapi saya percaya kita terus berkobar semangatnya dalam kehidupan kita. Karena ada Yesus, kita mengalami Kristus di dalam kehidupan kita ya. Dia menjanjikan berkat kepada kita, pasti dia akan memberkati kita. Dan bukti sampai sekarang ini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kesulitan, ya, himpitan masalah kita, perekonomian yang mungkin menghimpit kita, ya. Kalau baca berita-berita hari ini, banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan. Saya tidak tahu apakah jemaat Tuhan di sini ada banyak juga yang mengalami hal seperti itu, kehilangan pekerjaan. Tapi yang pasti apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan sampai menghilangkan sukacita kita kepada Tuhan. Amin. Jadi syukuri dan berharap bersandar kepada Tuhan. Ya, jangan kita hanya mau sukacita karena ada maunya. Enggak. Jangan sampai kita permainkan Tuhan. Jangan sampai terjadi seperti Ananias dan Safira kan. Dia mungkin berdoa, Tuhan kalau laku nih rumah saya, ini tanah saya, ya, saya akan berikan kepada Tuhan. Tapi setelah laku, ternyata dia tahan sebagian. Mungkin kita juga sering berkata begitu, Tuhan kalau aku dapat pekerjaan yang baik, akan ku berikan sebagian kepada Tuhan melalui gereja. Nyatanya sudah dikasih pekerjaan, ya sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan sebagian, sepeser pun tidak nampak. Bapak Ibu Saudara, kita kalau berbicara harus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan berkata yang tidak katanya. Ya. Karena Tuhan itu bilang itu kita akan menanggung akibatnya Bapak Ibu Saudara. Karena itu kalaupun kita sudah mengalami begitu, Paulus ingatkan, kembalilah kepada jalan yang benar. Kembali pada jalan yang benar. Kalau ada di antara kita yang sudah melakukan, sudah mulai meninggalkan Tuhan. Kita sudah mulai meninggalkan ibadah-ibadah kita. Jam-jam doa kita. Ya, persekutuan kita dengan Tuhan sudah mulai kita tinggalkan. Kebenaran Allah sudah mulai hilang di dalam kehidupan kita. Maka ingat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan agar supaya sesama jemaat, ya, kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain, tetapi dengan roh lemah lembut katanya. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara kita lihat ada teman kita yang jatuh di dalam dosa, kemudian kita memulai menghakimi mereka dan mulai kita menyingkirkan mereka. Kita mulai tidak mau lagi dekat-dekat dengan mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus
memimpin mereka katanya. Artinya kita harus bisa memberikan nasihat yang baik kepada mereka. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ketika kita memberi nasihat, akhirnya kita sendiri juga terikut dengan mereka. Karena kekuatan mereka lebih kuat, makanya kita harus baca firman. Kita harus mengerti, memahami, ya, harus banyak mengerti firman Tuhan supaya kita bisa membimbing orang lain. Kalau kita tidak mengerti firman, kalau kita tidak punya bekal untuk disampaikan sebagai nasihat kepada mereka, artinya akhirnya mereka lah yang membimbing kita kepada kehidupan yang duniawi. Kita ingin agar supaya mereka menjadi orang-orang yang rohani, karena mereka sudah hidup secara duniawi, akhirnya bukannya mereka yang jadi rohani, tetapi kitalah yang menjadi duniawi bersama mereka. Ya, ikut cara-cara mereka. Wah, bohong-bohong itu nggak apa-apa, dikit-dikit kan nggak apa-apa. Nah, ini buktinya saya udah sering bohong nggak apa-apa ya. Saya rajin ke gereja, sering bohong nggak apa-apa. Buktinya saya nggak mati-mati gitu kan. Saya sering nipu orang, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan jangan kita mempermainkan Tuhan, sebab apa yang ditabur itu akan dituai. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mari kembali kepada jalan yang benar, dikatakan. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi ya kita mau bersama-sama ya, datang kepada Tuhan, saling mengingatkan satu dengan yang lain agar supaya kita bisa menikmati hal-hal yang luar biasa. Jadi dalam kitab Galatia 5 ayat 7 juga dikatakan bahwa dahulu kamu berlomba dengan baik. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Jadi memang mereka itu enggak ngikuti lagi kebenaran karena memang ada yang menghalangi. Ada pengajar-pengajar palsu yang memberitakan Injil yang palsu di tengah-tengah mereka. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dahulu berlomba-lomba dengan baik, jadi kita berlomba-lomba dengan baik. Ya, karena kita lihat mereka itu orang yang semangat. Jadi mari kita mau semangat ya, mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mau semangat tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Dan kita mau melakukan perbuatan yang baik. Nah saudara, hal yang kedua kalau kita lihat ya, apa yang ditabur itu juga yang akan dituainya. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang ditabur itu juga yang dituainya. Kita perlu sadar Bapak Ibu Saudara bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, semua kita lakukan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, ya, itu kita lakukan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua apa yang kita lakukan terbuka di hadapan Tuhan. Apakah kita ngibulin orang, Tuhan tahu. Ya. Apakah kita bermain-main dengan dosa, Tuhan tahu. Mau berbuat dosa di tempat yang tersembunyi di mana? Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Semua jelas. Semua jelas. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, segala jenis yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau kita lihat di dalam kitab Galati pasalnya yang kelima, ya, kita lihat juga di dalam kitab Galati 5 ayat 19 sampai 21, Tuhan mengingatkan, ya. Ya. Kita lihat di sini bahwa perbuatan daging telah nyata. Kalau yang dia katakan tadi kan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Itu dalam pasalnya yang ke-6. Nah, ini ayat-ayat yang mendahului itu. Dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Itu semua terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Galati. Mereka kalau masih hidup di situ dikatakan kembalilah. Ya. Kalau mereka nggak kembali, itu hal yang kedua juga berlaku di dalam kehidupan mereka. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Dikatakan bahwa penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Nah, perselisihan itu terjadi di sana. Perselisihan itu terjadi di sana sini. Apa nggak ada perselisihan di sini? Antara suami istri nggak ada perselisihan lagi?
terhadap tetangga tidak ada lagi. Nah, kalau masih ada, Bapak Ibu Saudara, dikatakan Paulus mengingatkan kembali kepada jalan yang benar. Harus berdamai. Suami harus berdamai dengan istri, istri harus berdamai dengan suami. Orang tua harus berdamai dengan anak, anak harus berdamai dengan orang tua. Dan itu yang diinginkan oleh Paulus agar supaya jemaat di Galati kembali pada jalan yang benar. Demikian juga pagi hari ini. Tuhan menghendaki kita, sebagaimana Paulus katakan kepada jemaat di Galati, agar kita jemaat rumah berkat kembali pada jalan yang benar. Karena ini yang Tuhan inginkan. Kalau terjadi perselisihan seperti apa yang saya katakan tadi, kembali pulihkan kehidupan kita. Ya. Nah, iri hati, ada orang yang iri dengan tetangga, ada orang yang iri dengan saudara seiman yang lain. Kalau dia lihat saudara seimannya berhasil, dia mulai iri. Ya. Kalau kita berbicara masalah iri, itu selalu itu berbicara tentang sisi negatifnya. Ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat orang yang berhasil, seharusnya kita punya kerinduan juga berhasil dong, iya kan? Mendorong kita, motivasi kita. Tapi kalau iri, kita lihat orang yang berhasil, dia yang jelek-jelekin, oh dia kan berhasil karena ini, dia suka nipu sana, nipu sini, iya kan? Nah, kita harus hidup dalam kebenaran, ya. Jadi jangan kita iri, jangan kita dikuasai dengan amarah, kepentingan diri sendiri. Ya, selalu mementingkan diri sendiri, ya, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Di sini nggak ada roh pemecah. Ya, jangan sampai ada roh pemecah. Artinya ada jemaat Tuhan suka membuat pingin membuat gaduh. Ya, ada pemimpinnya pingin diadu gitu ya, supaya pemimpinnya tidak sepaham atau saling bertentangan. Demikian juga di kalangan jemaat, ya, suka memprovokasi orang lain, mengadu domba satu dengan yang lain, akhirnya terjadi perpecahan. Jangan sampai terjadi di tempat ini. Ya, kedengkian, kemabukan. Ada yang masih suka mabuk-mabuk? Minum om, ya boleh katanya minum air putih maksudnya ya. Minum air putih, minum, ya boleh. Saya bilang minum boleh, boleh. Air putih, ya. Tapi di sini bilang itu kemabukan, ya. Banyak orang yang suka mabuk-mabuk. Salah satunya saya di zaman dahulu kala. Tapi sekarang sudah mengalami perubahan. Puji Tuhan. Jadi kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Wah, ini banyak hal ya, dan sebagainya. Dikatakan bahwa terhadap semua itu kuperingatkan kamu. Jadi ini mereka diperingatkan lagi nih jemaat di Efesus. Terhadap semua hal yang dia sampaikan itu, dia katakan ya, bahwa seperti yang telah kubuat dahulu. Ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia apa katanya? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita masih hidup di dalam keinginan duniawi ini, keinginan daging ini, dikatakan kita tidak akan mendapat, apa katanya? Kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita hanya bisa dapat bagian dalam kerajaan kerajaan neraka katanya. Kerajaan iblis, kerajaan neraka. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan, kalau kita masih menjadi orang-orang yang tergolong melakukan, senang melakukan keinginan duniawi ini, ya keinginan daging ini, hati-hati ya. Karena dikatakan kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hari-hari ini banyak orang terus terpacu hidupnya untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Ya, Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Ya, sudah siap Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan datang jemput kita, sudah siap? Haleluya. Siap ya? Kalau dia datang, kita terangkat enggak? Masalahnya, kita siap dia datang. Tapi saya siap om, tidak terangkat. Wah,
Kita siap Tuhan Yesus datang. Tapi sudah siap nggak kita terangkat bersama dengan Tuhan? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara KTP-nya yang diangkat katanya. Saya dengar dari siapa? Oh, saya ikutin pertemuan salah satu komsel dari gereja ini ya. Ada seorang bapak bilang begini. Iya, memang kita harus harus sungguh-sungguh sekarang karena jangan sampai KTP kita yang terangkat dan kita yang nggak terangkat, kita ketinggalan katanya kan, karena perbuatan-perbuatan daging ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai Tuhan datang, kita bilang ya siap, dia datang kapan saya siap, tapi siap untuk tidak terangkat. Waduh, ini yang repot. Ini Bapak Ibu Saudara, kita hanya mempermainkan Tuhan. Makanya kita harus serius. Datang ke gereja harus serius, ya. Dengar firman Tuhan harus serius. Bukan hanya dengar, telinga kanan keluar, telinga kiri. Artinya nggak ada yang nempel. Ya. Di sini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita tidak melakukan keinginan-keinginan daging ini, tapi setelah di luar sana kita hidup sesuai dengan keinginan daging. Hati-hati, karena kalau kita masih hidup seperti itu, kita hanya mempermainkan Tuhan. Kita hanya mempermainkan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan berkata kita dibenarkan. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Tapi karena kasih karunia kamu diselamatkan, dikatakan dalam kitab Efesus 2 ayat yang ke-9. Bahwa kita diselamatkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan tinggalkan segala perbuatan daging. Ya, kita harus tinggalkan semua dosa-dosa yang merintangi hidup kita. Karena kalau kita masih ada, nah kita bisa Bapak Ibu Saudara dikategorikan sebagai orang-orang yang hanya mempermainkan Tuhan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya minta musik bisa ambil tempat, firman Tuhan sampai di sini. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Paulus memperingatkan dengan tegas di dalam kitab Galati pasalnya yang ketiga ayat yang pertama lebih keras dan tegas lagi, dia bilang, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita dikecam juga dan dikatakan sebagai orang-orang yang bodoh karena kita tidak menuruti firman Tuhan, kita hanya mempermainkan Tuhan. Tapi saya percaya kita semua adalah jemaat Tuhan yang terus mendengarkan firman Tuhan dan mau berubah di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah melakukan pelanggaran, kembalilah kepada jalan yang benar. Karena kalau tidak, hal yang kedua akan berlaku dalam kehidupan kita. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Kalau kita menabur dalam daging, maka kita menuai dalam daging, menuai dalam kebinasaan. Dikatakan dalam kitab Galati 5 pasal 5 tadi, jangan sampai kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ya, karena kita menabur di dalam daging, tapi kita menabur dalam roh, maka kita menuai hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Baik, puji Tuhan, kita coba merenungkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau katakan kepada Tuhan, kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan selidiki aku, apakah aku sudah berkenan kepadamu Tuhan.
berubah hidup tidak mau, itu salah satu sebagai mempermainkan Tuhan. Sama saja, ingin punya status apa? Status sebagai suami, status sebagai pacar, tapi yang hanya diinginkan bukan pribadi daripada yang kita ingini, tapi hartanya, atau mungkin sebaliknya yang lain-lainnya, bukan pribadinya. Mari, kalau kita mengenal Tuhan, pribadi Tuhanlah yang sudah diinginkan. Urusan yang lain-lain Tuhan akan sediakan, Tuhan akan mampukan dalam kehidupan kita, Tuhan akan bereskan semuanya. Saya ingin mengajak pada saudara pada pagi hari, kenalilah Tuhan dengan baik dan jangan permainkan Dia. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati saudara. Kita mulai menyelidiki kehidupan kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang Haleluya Yesus. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kekristenan bukan hanya sekedar diketahui, tapi kekristenan adalah kekristenan yang melakukan. Nah, biarlah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita bukan menjadi pribadi-pribadi yang mempermainkan Tuhan dengan cuma hanya sekedar ibadah, tapi kita harus melakukan kebenaran firman-Nya. Kita berjalan dan berada dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami. Kami tidak mau mempermainkan Engkau, Tuhan. Engkau sudah memberikan keselamatan dalam kehidupan kami yang begitu ajaib, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Itulah sebabnya anugerah yang begitu besar bagi kami, Tuhan. Kami menerima keselamatan dari Engkau. Maka dari itu Tuhan, kami tidak mau mempermainkan keselamatan itu. Kami mau menjaga keselamatan dengan sikap dan perbuatan kami. Tuhan, pimpin kami Tuhan. Kami rindu kekuatan-Mu
dalam menghadapi berbagai macam masalah, persoalan, tantangan yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kekuatan lewat Roh-Mu yang kudus, agar kami berada tetap dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita kedahkan bersama-sama tangan kita. Kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu Tuhan. Bukan seraya menjadi satu kebiasaan Tuhan, tapi ini menjadi satu pengakuan dalam kehidupan kami, bahwa kami butuh pertolongan-Mu. Kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau turun tangan untuk membukakan jalan dalam kehidupan kami, untuk menuntun dan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami, agar kami berjalan dalam ketetapan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus mengingatkan selalu, supaya kami tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang baik ke kanan maupun ke kiri, tapi kami tetap di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Dan biarlah turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus mencurahkan berkat dalam kehidupan saudara, berkat-berkat secara rohani, sehingga kehidupan rohani saudara tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran yang menyesatkan, yang membawa kehidupan saudara bukan semakin cinta kepada Tuhan, tapi membawa kehidupan saudara semakin mengasihi dunia ini. Dan biarlah Tuhan terus bekerja dalam kehidupan saudara, memampukan dan menguatkan, sehingga kehidupan rohani saudara terus semakin intim dengan Tuhan, semakin mengalami janji-janji Tuhan yang ada di dalam kebenaran terjadi dalam kehidupan saudara. Bukan menjadi pribadi yang cuma hanya tahu kebenaran firman Tuhan, tapi saudara menjadi pribadi-pribadi yang punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Keajaiban, kedahsyatan, keluar biasaan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Terimalah juga berkat-berkat secara ekonomi, berkat-berkat secara jasmani. Diberkati dengan damai dan sejahtera Tuhan, bahkan kesehatan Tuhan melingkupi kehidupan saudara. Kuasa dari Yesus menutup bungkus kehidupan saudara bersama dengan anak-anak saudara, cucu-cucu saudara, keluarga besar saudara, dijauhkan dari segala virus yang berbahaya ini. Sebagaimana Tuhan menjaga dan melindungi bangsa Israel, demikian juga engkau menerima perlindungan dari Tuhan. Terimalah juga berkat-berkat secara ekonomi. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pendidikanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati cucu-cucumu. Sehingga berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Dari saat sekarang sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Terimalah dan bawalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena minggu ini adalah minggu kedua, maka selain ada persembahan pertama juga ada persembahan kedua. Seperti biasa